Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang berjudul integral tentu dan teorema integral tentu. Kami berasal dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Septia dengan nomor MPM 211060148. Dan yang kedua, Gita Prestia Zenita dengan nomor MPM 2110600192. Dan yang ketiga adalah Aidelia Nazira dengan nomor MPM 211060 013. Yang pertama, integral tentu. Pengertian atau konsep integral tentu pertama kali dikenalkan oleh Newton dan Leibniz. Namun, secara lebih modern dikenalkan oleh Riemann. Pandangan suatu fungsi f(x) yang didefinisikan pada suatu selang tutup a, b. Pada tahap awal akan lebih mudah untuk dapat dimengerti apabila f(x) diambil selalu bernilai positif, kontinu, dan grafiknya sederhana. Partisi yang terbentuk merupakan segi empat dengan ukuran delta x dan f atau xk sebagai panjang dan lebarnya, hingga luas tiap partisi adalah f atau xk delta x. Oleh karena itu, didapatkan jumlah luas partisi pada selang A, B, yaitu jumlah atas n dari k sama dengan 1 sampai fxk delta x. Jumlah tersebut dinamakan jumlah Riemann untuk fx yang bersesuaian dengan partisi P. Maka luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan fx, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, dan sumbu X akan didekati oleh jumlah Riemann di atas. Bila diambil N sampai tak hingga, dari sini dapat definisikan suatu integral tentu, yaitu integral dari fx pada suatu selang A, B. Selanjutnya tentang definisi integral Riemann. Misal fungsi fx kontinu pada selang A, B, delta xk sama dengan b min a dibagi n sama dengan delta x. Lebar partisi dari A, B, A sama dengan x0, B sama dengan xn, xk sama dengan xk min 1 dibagi 2. Maka integral dari fx atas A, B didefinisikan sebagai limit jumlah Riemann yaitu integral atas B dari integral bawah A fx dx sama dengan limit delta x mendekati 0 sigma n dari k sama dengan 1 fxk delta x sama dengan limit n mendekati tak hingga sigma atas n dari k sama dengan 1 sampai fxk delta x. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila limit pada fx dikatakan integrable atau dapat diintegralkan, pada A, B, integral ini disebut sebagai integral Riemann atau integral tentu. Jika fungsi y sama dengan fx, posisi pada selang A, B, maka integral tentu di atas menyatakan luas daerah yang terletak di bawah grafik y sama dengan fx dan di atas sumbu x antara garis x sama dengan A dan x sama dengan B. Sifat-sifat integral tentu. Yang pertama, batas A sampai B kf dalam kurung x dx sama dengan k batas A sampai B f dalam kurung x dx. Yang kedua, batas A sampai B f dalam kurung x plus minus g dalam kurung x dx
sama dengan batas A sampai B f dalam kurung x dx plus minus batas A sampai B g dalam kurung x dx. Yang ketiga, jika A lebih kecil dari B lebih kecil dari C, maka batas A sampai C f dalam kurung x dx sama dengan batas A sampai B f dalam kurung x dx plus batas A sampai C f dalam kurung x dx. Yang keempat, batas A sampai A f dalam kurung x dx sama dengan 0 dan batas A sampai B f dalam kurung x dx sama dengan min batas A sampai B f dalam kurung x dx. Yang kelima, jika f dalam kurung x ganjil dan A adalah konstanta, maka batas min A sampai A f dalam kurung x dx sama dengan 0. Yang keenam, jika f dalam kurung x genap dan A adalah konstanta, maka batas min A sampai A f dalam kurung x dx sama dengan 2 batas 0 sampai A f dalam kurung x dx. Contoh menentukan integral. Nomor 1. Batas 1 sampai 2 untuk integral 8 dx adalah 8x batas 1 sampai 2 sama dengan 8 dikali 2 dikurang 8 dikali 1 sama dengan 16 dikurang 8. Hasilnya 8. Berhubung angka 8 di soal tidak ada x, jika diturunkan ke bawah ditambah huruf x, maka menjadi 8x. Dari mana dapatnya angka 2 dan angka 1 yang dikalikan dengan angka 8? Angka 2 didapat dari batas atas dan angka 1 didapat dari batas bawah. Mohon maaf, dari contoh nomor 3 dan 4 ini adalah lanjutan dari contoh nomor 1 dan 2. Nomor 2, batas 0 sampai 1 x pangkat 2 plus 1 ditambah 3 per 1 ditambah 1x pangkat 1 plus 1 min 2x batas 0 sampai 1 adalah 1 per 3x pangkat 3 ditambah 3 per 2x pangkat 2 min 2x batas 0 sampai 1 sama dengan 1 per 3 dikali 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 min 2 dikali 1 min 1 per 3 dikali 0 pangkat 3 ditambah 3 per 2 dikali 0 pangkat 2 min 2 dikali 0 sama dengan 1 per 3 ditambah 3 per 2 dikurang 2 per 1 dikurang 0 ditambah 0 dikurang 0. KPK dari 3, 2, dan 1 adalah 6. Maka 2 ditambah 9 min 12 per 6 sama dengan 1 per 6. Nomor 3. Batas min 1 sampai 5 6x dx adalah 6 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 batas 1 sampai 5 sama dengan 3x pangkat 2 batas min 1 sampai 5 sama dengan 3 dikali 5 pangkat 2 min 3 dikali min 1 sama dengan 3 dikali 25 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 75 dikurang 3, hasilnya adalah 72. Teorema dasar kalkulus 1. Misal, fx kontinu pada AB dan fx suatu antiturunan dari fx, maka B batas A f dalam kurung x dx sama dengan f dalam kurung B min f dalam kurung A. Contoh, selesaikan integral tentu phi batas pi per 2 sin 2x dx. Jawab, misal U sama dengan 2x, du sama dengan 2x, maka batas sin 2x dx sama dengan min 1 per 2 cos 2x plus c, sehingga phi batas phi per 2 sin dalam kurung 2x dx sama dengan min 1 per 2 cos 2x,
phi batas phi per 2 sama dengan min 1 per 2 dalam kurung cos 2 phi min cos phi sama dengan min 1. Teorema dasar kalkulus 2. Misal, fx kontinu pada a, b, maka terhadap c. AB sehingga b batas a, fx dx sama dengan f dalam kurung c dalam kurung min b min a. Teorema ini disebut juga teorema nilai rata-rata integral dengan f dalam kurung c, merupakan nilai rata-rata integral dari fx. Catatan, nilai f dalam kurung c dalam teorema ini disebut nilai rata-rata integral f pada a, b. Perhatikan gambar bahwa luas daerah di bawah kurva y sama dengan f dalam kurung t. T, a, b sama dengan f dalam kurung c, b min a. Teorema dasar kalkulus 3, diferensial integral tentu. Jika fungsi f kontinu pada a, b, dan x sebuah variabel titik dalam a, b, maka dx dalam kurung x batas a, f dalam kurung t dt sama dengan f dalam kurung x. Secara umum, dx u dalam kurung x batas a, f dalam kurung t dt sama dengan f dalam kurung u dalam kurung x u aksen x. Dx dalam kurung phi x batas ux f dalam kurung t dt sama dengan f phi dalam kurung x phi aksen x min fu dalam kurung x u aksen x. Contoh hitung g aksen x dari a, g dalam kurung x sama dengan x batas 1 akar 1 plus t pangkat 3 dt. B, g dalam kurung x sama dengan x pangkat 2 batas 4 akar 1 plus t pangkat 3 dt. Jawab A. F dalam kurung t sama dengan akar 1 plus t pangkat 3. Jadi jawabannya g aksen x sama dengan 1 plus x pangkat 3. B. F dalam kurung t sama dengan akar 1 plus t pangkat 3 u dalam kurung x sama dengan x pangkat 2. Hasilnya, g aksen x sama dengan akar 1 plus dalam kurung x pangkat 2 pangkat 3. Dx dalam kurung x pangkat 2 sama dengan 2x akar 1 plus 6x. X pangkat 6.